Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya, Pendeta Grace Julie Priscilla Panjaitan Rincap, menyapa Bapak Ibu, Saudara sekalian, melalui program Lensa Evata Guntung Payung di pagi hari ini. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, sejahtera, dan juga diberkati oleh Tuhan. Untuk memulai akan aktivitas kita di pagi hari ini, bahkan di seluruh hari ini, mari Bapak Ibu, kita akan melandasinya dengan kebenaran firman Tuhan, agar supaya boleh menjadi penuntun untuk kita menjalankan akan aktivitas dan karya kerja layan kita sehari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur ya Allah Bapa di surga di pagi hari yang indah ini. Kami boleh haturkan kehadirat Tuhan yang maha baik, sehingga kami boleh Tuhan lindungi dalam peristirahatan kami mulai dari tadi malam, sehingga kami boleh dibangunkan dalam tubuh yang sehat, kuat yang baru dan diberkati. Dan untuk memulai akan segala aktivitas kami Bapa di hari ini, kami ingin melandasinya dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, urapi kami, jamah kami ketika kami akan mendengarkan firman-Mu, agar kami dapat melakukan firman-Mu itu Bapa di sepanjang hidup kami. Hidup kami boleh diberkati untuk menjadi berkat, dan nama Tuhan semakin dipuji dan dimuliakan. Bersama dengan anak-anak Tuhan yang pada pagi hari ini mengikuti program Lensa Evata, Tuhan juga berkati mereka semua dimanapun berada. Dan juga biar firman Tuhan yang boleh kami dengar di pagi hari ini, Tuhan urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Ampuni segala dosa kami Bapa, lalu berfirmanlah. Kami anak-anak Tuhan telah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yoel, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan menyatakan, maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa, bersiaplah untuk peperangan, gerakkanlah para pahlawan, suruhlah semua prajurit tampil dan maju, tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Bergeraklah dan datanglah, hai segala bangsa dari segenap penjuru, dan berkumpullah ke sana. Bawalah turun, ya Tuhan, pahlawan-pahlawanmu. Baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat, sebab di sana aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di pagi hari ini ketika kita bangun, ketika kita bisa bernafas, ketika kita bisa menghirup udara yang segar, ketika di pagi hari ini kita masih bisa merasakan akan kehidupan, ini semua kita percayai terjadi karena kasih karunia Allah. Allah sumber segala kasih karunia dan berkat menjadi tema bagi kita di pagi hari ini Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melihat pembacaan kita pada pagi hari ini, saya pun ingin menyapa kepada Bapak Ibu sekalian bahwa di pagi hari ini cuaca yang indah, cuaca yang cerah. Makanya mengapa saya mengambil video ini, di belakangnya ada. Bapak Ibu bisa lihat, ini semua terjadi karena kasih karunia Tuhan. Kita melihat pemandangan, kita melihat kuasa Tuhan, kita bisa menghirup udara yang segar di pagi hari ini. Ini semua adalah kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan. Dan ketika kita pun juga pada pagi hari ini masih dipercayakan untuk menikmati nafas kehidupan, itu berarti kita percaya masih ada tugas tanggung jawab yang harus kita kerjakan di dunia ini. Dalam pembacaan kita pada saat ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kitab Yoel mau mengingatkan kepada kita bersama bahwa sekalipun bangsa Israel pada saat itu mereka menghadapi hukuman
ada tulah belalang yang harus mereka terima saat itu. Tapi kita percaya melalui Yoel ini, firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel pada pasal yang pertama, mau mengingatkan kepada bangsa Israel bahwasannya apabila mereka pun juga bertobat dari segala kesalahan mereka, mereka akan menerima janji Tuhan, mereka akan menerima berkat Tuhan. Sehingga pada pasalnya yang kedua dalam kitab Yoel ini hanya 3 pasal Bapak Ibu, yang mau mengingatkan, menegaskan kepada bangsa Israel agar supaya ada seruan untuk bertobat. Dan juga bukan hanya itu, ada janji Tuhan kepada bangsa yang mau bertobat. Itulah luar biasa. Tuhan kita, dia tidak mau berkompromi dengan yang namanya dosa. Janji Tuhan, janji berkat Tuhan kepada bangsa Israel, yaitu mereka boleh menerima akan berkat Tuhan. Itu yang kita baca pada pagi hari ini dalam Yoel pasal 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Bapak Ibu bisa melanjutkan dalam ayat-ayat yang selanjutnya. Luar biasa Bapak Ibu kasih karunia dan berkat yang sudah kita terima sampai pada hari ini. Itu tadi yang saya katakan di awal, apabila sampai hari ini kita masih bisa menerima akan berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu Bapak Ibu tidak hanya terbatas soal materi, tidak hanya terbatas soal jabatan, tidak hanya terbatas soal kekuasaan dan sebagainya. Tetapi berkat Tuhan adalah ketika kita masih diberikan kesehatan, ketika kita masih diberikan nafas kehidupan, marilah kita diajak untuk berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan di hari ini kita akan memulai aktivitas kita, pekerjaan pelayanan kita. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan terlebih dahulu, karena kita sudah menerima berkat Tuhan. Dan marilah kita mau menyerahkan segala aktivitas kita di hari ini, kerja layan kita, karya kita, kita mempersembahkan untuk hormat demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan ketika kita telah diberkati oleh Tuhan, marilah kita memberi diri kita untuk dipakai oleh Tuhan lebih heran lagi. Dan marilah kita mempersembahkan segala apa yang kita punyai untuk pekerjaan memuliakan nama Tuhan. Kiranya di pagi hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita semakin dikuatkan, kita semakin dimampukan, kita semakin bersemangat untuk kita akan menjalani kehidupan yang dipercayakan bagi Tuhan. Berkaryalah di hari ini Bapak Ibu untuk kemuliaan nama Tuhan. Nikmatilah hari ini. Kerjakan apa yang Bapak Ibu doakan dan doakan apa yang Bapak Ibu kerjakan. Kiranya apapun yang Bapak Ibu lakukan dan kerjakan di hari ini, kita semua boleh diberkati oleh Tuhan. Setiap keputusan, setiap pertimbangan dan rencana untuk hari ini bahkan untuk kedepannya kita mau serahkan ke dalam kuasa kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita semua dan memberkati firman-Nya di antara kita. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Ucap syukur kami kepadamu ya Allah Bapa di surga, bahwasanya Engkau masih mengizinkan kami untuk kami boleh merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, ini semua terjadi oleh karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Dan di pagi hari ini ya Bapa, kami akan memulai aktivitas kami, rutinitas pekerjaan pelayanan kami. Tuhan bimbing, tuntun dan sertai kami ya Bapa, agar kami boleh memperoleh kekuatan, kesehatan, hikmat bahkan berkat Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh anak-anak Tuhan yang mengikuti program Lensa Efata ini. Engkau juga berkati mereka dimanapun berada. Engkau memberkati seluruh jemaat, warga jemaat GPB Efata Guntung Payung bersama dengan presbiter dan seluruh unit-unit misioner. Biar mereka juga boleh senantiasa melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hari yang bahagia ini, hari yang indah ini ke dalam tangan kasih-Mu. Suka dan duka yang kami alami di hari ini, kami serahkan ke dalam cinta kasih tangan-Mu. Kami juga mohon ampun akan segala dosa kami Bapa, agar kami boleh dilayakkan untuk menerima berkat Tuhan. Inilah doa kami Bapa, inilah ungkapan syukur kami.
Terpujilah Yesus Kristus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.